Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat channel Daruswa, apa kabar semuanya? Ya, hari ini insya Allah kita akan membahas tentang tutorial sukses dalam murojaah hafalan Al-Quran khusus untuk para hafizah. Yuk disimak videonya. Menjadi seorang hafizah memang sangatlah nikmat karena ia telah menghafalkan keseluruhan Al-Quran. Allah akan berjanji bisa memberikan mahkota terindah untuk kedua orang tuanya, juga bisa memberikan syafaat untuk orang-orang yang ia cintai. Pastilah menjadi seorang hafizah menjadi sebuah cita-cita bagi setiap insan yang beriman tentunya. Teman-teman yang dimuliakan oleh Allah, kita harus tahu bahwa ketika kita memutuskan untuk menjadi seorang penghafal Al-Quran, maka murojaah adalah tugas seumur hidupnya. Jadi ketika kita menambah hafalan Al-Quran itu hukumnya sunnah, tapi ketika murojaah hukumnya wajib. Kita harus bisa mempertahankan hafalan Al-Quran kita. Kita harus bisa memperjuangkan hafalan Al-Quran kita, dan kita harus bisa bertanggung jawab terhadap hafalan Al-Quran kita. Tak mudah memang untuk menjadi seorang hafizah itu, karena sebagai seorang perempuan kita sangat memiliki peran yang banyak sekali. Untuk para hafiz yang laki-laki, mereka itu lebih mudah untuk istiqomah dengan Al-Quran karena mereka tidak dibebankan dengan pekerjaan-pekerjaan rumah atau khususnya mengasuh anak ya. Kalau kita perempuan ini banyak sekali peran-peran yang harus kita lakukan. Apalagi kalau kita bekerja. Kalau kita bekerja, maka kita akan mendapatkan dua pekerjaan yang luar biasa. Kita mengajar ketika di luar. Ketika di rumah, kita memasak, kita mencuci, kita menggosok, menyapu, mengepel, mengasuh anak. Dan ini memang sangat memakan waktu kita. Nah, pada video kali ini kita akan membahas tentang tutorial sukses murojaah untuk para hafizah. Apa ya kira-kira kiat-kiatnya? Nah, yang pertama itu adalah niat. Kita harus memasang niat untuk murojaah seumur hidup. Itu harus tentunya diniatkan. Tidak bisa ketika kita 30 juz kemudian kita ujuk-ujuk tidak mau murojaah gitu. Harus diniatkan. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, tolong bina hamba agar istiqomah untuk memurojaah hafalan Al-Quran. Yang kedua adalah memberikan waktu khusus untuk Al-Quran. Jadi kita itu wajib dalam sehari semalam itu memberikan waktu untuk Al-Quran. Boleh setengah jam, boleh 1 jam, 2 jam, 3 jam ya. Tapi kita harus targetkan memang dalam sehari kita harus bisa memberikan waktu khusus untuk Al-Quran selama 1 jam misalnya. Jadi selama 1 jam itu kita tidak boleh berkegiatan apapun kecuali Al-Quran. Kita boleh murojaah, kita boleh tilawah Al-Quran, kita boleh juga tadabbur Al-Quran. Yang penting waktu khusus berdua dengan Al-Quran. Nah, disitulah kita berkesempatan untuk murojaah. Kita murojaah hafalan yang kita punya. Dan yang ketiga adalah kita harus memiliki komunitas murojaah Al-Quran. Boleh secara online, boleh secara offline. Yang penting ada hal yang membuat kita terikat untuk terus murojaah hafalan Al-Quran. Nah, kalau saya pribadi itu saya memiliki grup murojaah secara online. Jadi setiap hari kita harus laporan tentang murojaah kita kepada teman-teman kita satu komunitas. Kemudian kita juga wajib ya mentasbihkan teman kita yang murojaah ke kita. Dan kita juga wajib setoran kepada teman kita yang mendengarkan kita.
Seperti itu. Jadi ada keterikatan satu sama lain. Sehingga dengan asbab itu mau tidak mau kita harus istiqomah dalam murajaah. Karena kalau misalnya kita tidak ngelis murajaah kita, maka kita akan terasa malu gitu dengan teman-teman kita tentunya. Nah, yang keempat itu adalah memanfaatkan waktu dan kesempatan yang ada selalu dengan Al-Quran. Jadi maksudnya di sini adalah keseharian kita itu selalu bersama Al-Quran. Jadi di rumah itu kita harus memutar murattal Al-Quran. Jadi ketika misalnya kita memasak sambil mendengarkan murattal Al-Quran, kemudian diikuti ya sambil memasak sambil mengikuti murajaah ya, boleh bersama Syekh Misyari, boleh bersama Syekh Syudais, yang penting kita merasa. Dan yang kelima adalah kita harus punya guru pembimbing. Walaupun misalnya kita sudah 30 juz, bukan berarti kita terlepas dari guru-guru yang telah membimbing kita ketika proses kita menghafal Al-Quran. Jadi ketika setelah kita 30 juz juga, kita harus tetap sering berkomunikasi dengan guru. Kemudian ketika kita ada masalah atau problem dalam murojaah, kita bisa cerita, kita bisa curhat kepada guru pembimbing kita, sehingga itu yang menjadi motivasi kita untuk terus istiqomah dalam murojaah. Memang untuk mencari guru yang khusus gitu untuk memurajaah hafalan Al-Quran kita itu ditasmikan itu tidak mudah, sangat sulit untuk mendapatkannya, karena memang guru-guru kita pasti punya kegiatan tersendiri. Tapi setidaknya ketika kita memiliki guru pembimbing, kita bisa curhat, kita bisa cerita tentang masalah-masalah hafalan Al-Quran kita, sehingga dengan cerita tersebut ada solusi yang bisa kita dapatkan dari guru kita, sehingga itu menjadi sebuah suntikan motivasi untuk diri kita agar terus istiqomah dalam memurojaah hafalan Al-Quran. Yang terakhir, yaitu yang keenam, adalah doa yang kita panjatkan kepada Allah. Setelah kita berikhtiar dengan tips-tips tadi yang dari pertama sampai kelima, maka yang terakhir adalah memohon doa kepada Allah agar Allah bimbing kita. Karena sesungguhnya ketika kita menghafal Al-Quran atau murojaah hafalan Al-Quran, itu semata-mata hanya hidayah Allah. Hanya Allah yang mempunyai hak terhadap kita untuk kita itu dirizkikan untuk menghafal Al-Quran atau murojaah hafalan Al-Quran. Nah, jadi tugas kita adalah untuk senantiasa berdoa, kemudian berikhtiar kepada Allah agar Allah rizkikan kita untuk murojaah. Kita juga memperbanyak ibadah-ibadah kita, tahajud, kemudian rawatib, duha, saum sunnah, sedekah. Nah, yang kita niatkan agar Allah rizkikan kita untuk senantiasa menjadi ahlul Al-Quran, ahlul